Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSP. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Di sini kali ini saya akan membahas tentang ketajaman, yang mana video ini bersumber dari beberapa customer saya, beberapa calon customer, beberapa rekan, yang mana mereka itu selalu menanyakan, bukan selalu ya, lebih tepatnya beberapa kali sering menanyakan berapa kali balsamnya bisa sembelih sapi, bisa buat 15, 20, 25. Semua itu saya jawab dengan jawaban yang sama, tergantung dari kita bisa maintenance golok ini apa enggak gitu. Untuk ketajaman ya bisa dikatakan setiap orang memiliki ketajaman standar tersendiri, yang mana ketajaman itu enggak bisa diukur ya. Menurut saya sudah tajam, menurut Anda belum tentu tajam gitu. Jadi untuk menurut Anda tajam juga belum tentu menurut saya tajam gitu. Jadi yang bisa dikatakan tajam itu relatif lah. Terlebih lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali gitu muncul. Bang, goloknya bisa buat berapa ekor sapi untuk sembelih gitu. Kalau saya katakan satu golok ini pun untuk 50 sapi bisa gitu. Asal kita bisa maintenance golok yang kita pakai gitu. Karena apa? Percuma kalau ketajamannya pun maksimal, untuk maintenance golok nggak bisa gitu. Gimana caranya maintenance? Ya yang bisa kita sendiri. Terlebih lagi untuk bilah-bilah tertentu gitu. Karena setiap orang tuh suka untuk mata bilahnya itu, nggak semua orang tuh sama gitu. Ada yang suka flat atau zero green, ada yang suka V micro bevel, ada yang suka mata bilah-bilah kebas gitu. Ada juga yang pakai peruntukannya itu bukan sesuai dari fungsinya. Seumpama golok-golok kebas digunakan untuk sembelih, bisa untuk sembelih, tapi biasanya dia nggak akan maksimal gitu performanya. Karena apa? Setiap mata bilah itu digunakan sesuai dengan fungsinya gitu. Terus untuk mata bilah-bilah seperti ini ya, dia full flat ini. Nah, ini peruntukan untuk sembelih enak, saya katakan enak gitu. Untuk peruntukan yang kebas sepertinya kurang maksimal ya kalau digunakan untuk sembelih. Tajam memang tajam, bisa memang bisa, tapi dia akan digunakan bakal mengeluarkan tenaga yang lebih gitu. Terus muncul lagi pertanyaan, Bang, enaknya mata bilah itu yang gimana gitu? Kalau untuk saya pribadi, saya tuh suka yang full flat gitu. Tapi beberapa orang menolak pernyataan tersebut karena apa? Permasalahannya itu memang sangat-sangat bukan sepele, memang sangat fatal gitu kalau nggak bisa makainya. Terus untuk mata bilah yang super flat atau dia itu zero green atau yang full flat, dari punggung bilah sampai ke mata bilahnya ini, dari atas ini sampai sini dia tuh full flat. Nah, ini tuh banyak yang mengalami rolling. Bilah ini rolling saat digunakan sembelih. Bang, katanya bisa digunakan sampai 5-15 sapi, 10 sapi dan sebagainya. Bisa. Seperti yang saya katakan tadi, dia kalau bisa maintenance, Anda kalau bisa maintenance goloknya bisa digunakan. Tapi kalau nggak bisa aja bilah tersebut nanti rolling. Jadi mata bilahnya dia terluka. Dalam artian terluka, dia udah nggak lurus lagi nih mata bilahnya. Dia bisa miring ke kiri atau ke kanan gitu, tergantung dari peruntukannya sembelihnya. Kok bisa gitu, Bang? Biasanya hal ini terjadi itu karena ketika si eksekutor menyembelih, sebenarnya urat nadinya sudah putus, terus urut saluran nafas dan makan sudah putus, dia masih terus dipakai sampai ke tulang. Nah, permasalahan ini adalah karena tulang tersebut itu keras, mata bilah yang bevelnya sangat tipis, dia mengalami rolling, yang mana menjadikan bilah tersebut tidak tajam.
kalau kita cermat-cermat ketika kita menyembelih, kita perhatikan mata-mata bevelnya, kita istilahnya kita rasakan lah. Nah, kita rasakan ke atas, jangan ke sini. Kalau bilahnya sama tajam ke sini mambrak nanti tangannya. Nah, kita rasakan gini, biasanya dia nanti akan kasar. Biasanya ini seperti saat kita mengasah, bur yang keluar tuh seperti itu gitu. Nah, bila mana ini Bang, tapi nggak rasa kasarnya, nggak rasa ini, tapi kok nggak tajam, bisa jadi mata bilanya dia tidak dari kiri ke kanan dia tidak sama gitu. Mata bila dari yang sini, yang sebelahnya dia tidak sama. Kita lihat seperti ini, sebenarnya dia kelihatan mata bilanya itu sama atau enggak, di kiri dan kanan dia itu sama atau enggak, itu bisa sebenarnya kita rasakan. Terus untuk menangannya dia asah ulang, kita asah ulang. Terus ada yang pernah bilang, Bang, tapi golok saya bisa kok dipakai untuk sembelih sekian sapi. Ya itu karena Anda bisa maintenance golok Anda gitu. Jadi faktor utamanya itu ketika bila itu digunakan untuk peruntukannya, dia akan maksimal. Terus ada juga yang suka, Bang, saya nggak suka bilah yang flat, rawan rolling, saya sukanya yang di bevel. Ya boleh, asal itu boleh aja lah, nggak ada hukumnya yang harus mengharuskan kita suka di full flat lah. Nah, kekurangannya itu sedikit, memang tenaga yang dikeluarkan itu sedikit lebih keras, itu sah saja, tapi ketajamannya biasanya dia akan lebih awet yang di bevel. Karena apa? Dia itu matanya sedikit lebih besar gitu. Kalau yang full flat dia pasti akan tipis matanya, mata bilanya akan tipis, dan saya pribadi seneng yang tipis gitu. Dan untuk ketajaman standarnya itu saya nggak selalu ya harus bisa slice tisu, harus bisa slice kertas, ya minim bisa slice kertas lah, nggak harus slice plastik gitu, tapi saya usahakan ketajaman tersebut maksimal. Kan ada tuh yang suka ketajaman yang gegas, ada yang suka ketajaman yang halus, karena ketajaman setiap orang tuh berbeda. Sama seperti yang saya katakan tadi, setiap orang memiliki standar ketajaman yang sama, yang berbeda, maaf ya. Kalau saya pribadi, yang penting dia kertas nyaman, di kertas dia tuh lancar, tidak keras-keras, dalam artian tidak menggerut, itu sudah saya katakan tajam, siap pakai gitu. Tapi ada yang harus, nggak bisa Bang, saya harus bisa slice plastik, harus bisa slice kertas. Monggo silahkan, nggak apa-apa, itu kan sesuai dengan ketajaman standar Anda sendiri gitu. Kalau saya pribadi, insya Allah bisa lah untuk diusahakan ketajaman yang diinginkan, tapi juga melalui proses pengasuhan itu juga nggak sebentar gitu. Jadi adalah yang sekiranya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bisa berapa ekor sapi, itu tergantung dari Anda maintenance dari golok Anda sendiri atau pisau sendiri Anda sendiri gitu. Terus dari beberapa pengalaman yang saya alami, main ke tempat teman atau lain sebagainya untuk sembelihan, mereka ngasahnya sekali, tapi main di boning dan sharpening juga strobing gitu. Setelah itu saya tanya sama mereka, intinya sama, menjaga ketajaman itu penting gitu. Memastikan itu penting. Setelah itu saya eval, ya memang benar setiap ketajaman itu penting gitu. Jadi nggak harus kita tuh bawa satu golok berapa ekor, itu sah saja, tapi lebih baik, alangkah baiknya kita pastikan, karena keisanan itu penting. Ketajaman seperti ini saya katakan cukup gitu. Meskipun masih bisa dimaksimalkan kembali, insya Allah seperti ini itu cukup menurut saya, tapi menurut Anda belum tentu ini cukup gitu. Seperti ini saya rasa cukup gitu. Ketajaman saya rasa cukup menurut saya, tapi ya setiap orang kadang berbeda lah. Ada yang harus banget Bang, bisa di plastik, enggak bisa, di tisu bisa, semua itu bisa ditajamkan. Untuk model-model golok sembelih
yang intinya dia buatan pandai dan sepuhannya bukan sepuhan pabrik atau rekrutmennya bukan dari pabrik, dia biasanya nanti akan mengalami suatu kondisi tersendiri yang mana sepuhan ini menentukan dari ketajamannya. Ada yang sepuhannya pas, ya alhamdulillah. Ada yang kemudaan, ada yang ketuaan. Dan yang ketuaan biasanya dia nanti bilahnya akan debis terus tak biasa. Sepertinya tajam tapi tidak tajam. Dia seperti bilahnya itu menggigis, jadi bunyinya seperti keluar terus gitu. Itu bisa diakalkan, bisa dibakar pakai kompor pun bisa gitu. Saya beberapa kali mendapat bilah yang seperti itu, nggak masalah kalau dari saya. Insya Allah masih bisa diperbaiki, yang mana bisa kita mudahkan sedikit demi sedikit, kita asah lagi sampai mendapatkan ketajaman yang diinginkan. Dan asahan saya juga standar. Yang penting dia di kertas nyaman, di kertas itu dia nggak beres-beres, dan juga dia nggak nyandat gitu. Main di stropping itu enaknya kenapa? Dari kotoran-kotoran yang nempel di mata dia ini ketika dia menghilang, bilahnya akan halus, berbeda dengan bilah yang tidak main stropping. Saya mengalami beberapa kali saat mengasah. Sebelum saya kenal stropping, saya selalu mengalami seperti itu. Banyak yang masih, kok ini nggak halus-halus, kok ini tajamnya nggak maksimal. Setelah saya tahu yang namanya stropping dan fungsinya, dia cukup membantu dan cukup enak digunakan. Untuk pengasahan standar, semuanya sama untuk pengasahan, tidak ada yang spesial. Yang mana satu tujuannya tetap sama, menajamkan gitu. Untuk yang bilang bang, bahan ini bagus juga, ini bagus juga, bahan sementara dia itu bisa mengolahnya bagus, maupun bearing, Willis, ataupun baja-baja modern A88, terus Vanpron dan lain sebagainya, atau Elmax, Stainless, itu semuanya bagus. Tinggal budget kita yang nyampe apa enggak gitu. Tapi ada juga yang saya harus carbon steel, silakan, boleh carbon steel di pabrikan itu banyak yang bagus, seperti cap garpu itu dia performanya sangat bagus saya katakan. Terus untuk bilah-bilah yang seperti ini, dia buatan pandai atau bilah-bilah yang intinya bukan pabrikan lah, apakah bagus? Saya katakan bagus. Bukan masalah saya jual apa enggak, bukan, karena emang bagus ya saya bilang bagus. Bagusnya di mana? Satu, kita melestarikan produk kita sendiri atau produk dalam negeri. Yang kedua, memang buatan dalam negeri itu lumayan bisa diakui gitu. Banyak di luar sana juga penjual atau penyedia layanan untuk golok sembelih yang syar'i, insya Allah banyak gitu. Jadi untuk pilihan dari bahan kita sendiri yang menentukan gitu, karena tiap bahan rasanya juga beda. Ada yang suka harus pakai bearing, ada yang suka harus pakai Willis gitu, ada yang suka pakai Delman. Itu semua tergantung dari rasanya dan harganya pun beda-beda gitu. Untuk Willis harga berapa bang? Kita nepi dulu aja, nanti biar enak gitu. Ya enak nanti kalau kita buka-bukaan harga, dikira nanti menjatuhkan harga, atau mungkin di sini lebih mahal, di sana lebih murah. Itu relatif gitu loh, karena harga itu setiap pedagang, setiap penyedia mereka beda-beda gitu. Untuk seperti ini yang saya gunakan Delman cap mata, ini harganya juga beda dengan Willis gitu, jadi nggak bisa disamakan. Untuk bahan bearing pun juga bisa beda. Ada yang bisa mengatakan tapi di sana murah kok bang, silahkan gitu, nggak apa-apa, karena tiap pedagang itu beda-beda. Dan saya sendiri setiap bikin balsem atau pesanan golok sembelih sampai di rumah saya, pasti dia akan saya baret, dalam artian akan saya asah lagi dengan asahan saya gitu. Jadi ini kalau diperhatikan, golok saya itu nggak ada yang mulus.
pasti dia baret tipis lah, baret tipis. Sebenarnya untuk saya itu nggak masalah, tapi ada beberapa customer yang harus, nggak abang goloknya gini, nggak masalah, tapi saya katakan baret tipis. Kenapa saya katakan baret tipis? Itu tadi, karena sampai di sini pasti akan saya asah ulang lagi menggunakan asam saya dan menggunakan standar saya. Kalau saya kira dari pengrajinnya, dari yang saya pesan atau saya bikin udah cukup tajam, ya udah gitu. Tapi nanti pasti pelanggan minta testimoni, ya saya berikan gitu ya, testimoninya dia kurang apa enggak. Kalau kurang pasti akan saya asah lagi sesuai dengan kemampuan saya. Dan nanti bila mana customer kurang puas dengan asam saya, ya saya mohon maaf, saya bisanya sudah saya maksimalkan segitu gitu. Kalau saya bilang balsamnya belum siap untuk dipinang meskipun masih ada, bisa dipesan gitu. Barangkali nanti kan sampai di rumah pasti saya pastikan dulu ini sepuanya ketuaan atau enggak gitu. Kalau ketuaan pasti nanti akan saya perbaiki dulu. Tapi ada yang bilang saya suka yang tua bang, lebih greges, silahkan, nggak apa-apa deh, karena ketajaman tuh tersendiri ya. Terus untuk perbedaan dari rasa sebenarnya yang greges sama yang halus, yang greges itu dia untuk pembukaan atau sayawan pertama itu enak gitu. Untuk yang halus ya rasanya halus, dia bukanya halus, sayatannya halus seperti itu. Enak yang mana itu relatif ya, maksudnya saya relatif karena tiap orang rasanya beda-beda dia mengapresiasikan dari sembelihannya gitu. Tapi tujuan utamanya yang penting kita mengisankan hewan, yang mana tujuan kita nggak menyiksa mereka gitu, dan tidak semerta-merta memuaskan nafsu dalam sembelihan gitu. Karena apa? Di sini kita nggak main-main ya, kita main bukan nyawa, bukan permainan lah istilahnya untuk saya katakan. Di sini kita juga beribadah, yang mana tujuan kita itu, kalau saya pribadi, menghilangkan nyawa dengan lisan gitu. Untuk apa? Menghadirkan daging yang halal, daging yang sehat dan juga bersih insya Allah gitu. Untuk sembelihan yang perlu masih banyak saya pribadi pikirkan itu gimana gitu loh yang disembelih gitu, dalam artian gimananya, sebelum kita memikirkan kenyamanan kita yang nyembelih, kita pikirkan juga hewan sembelihan kita nyaman apa enggak seperti itu. Alangkah baiknya kita hadirkan yang terbaik untuk mereka, bukan semena-mena kita wah udah enak buat sembelih gini, ya itu boleh, tapi lebih baik lagi kalau kita memikirkan apakah mereka nyaman juga disembelih dengan bilah yang kurang tajam dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin itu sedikit dari saya, mohon maaf atas banyaknya ucapan-ucapan saya yang mungkin kurang sopan atau kurang berkenan, yang mana ini pendapat pribadi saya sendiri, dari pengalaman pribadi saya sendiri dan dari beberapa sumber atau orang-orang yang memang bertanya kepada saya bikinkan video ini untuk Anda yang mana bisa menjawab pertanyaan Anda. Mungkin bila mana kurang jelas kita bisa nanti di WA nyantai atau nanti main-main ke rumah, silahkan jika ada luang, pasti saya layani dengan baik insya Allah. Ya sekian, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.